Intinya orang yang ingin mengganti Pancasila, agamanya atau Islamnya perlu dipertanyakan sudah benar atau masih menyembah berhala atas prasangkanya sendiri. Kesempurnaan ideologi Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Kesempurnaan ideologi Pancasila, dari sila yang pertama sampai sila yang kelima, tidak ada yang menyelisihi dengan agama Islam. Sering kami tanyakan kepada mereka yang sering teriak Allahu Akbar, entah yang memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala disamakan dengan Adam, atau juga kepada mereka yang menyamakan dirinya sendiri sama dengan Allah. Sesungguhnya zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyamai, tidak menyerupai dengan makhluknya. Zatnya sama persis dengan sifat-sifatnya. Secara logikanya tidak mungkin sifat ada duluan. Sifat pasti didahului dengan adanya zatnya, baru ada sifatnya. Contoh, sifat bayi sebelum bayinya ada mokal, sifatnya ada duluan. Contoh yang lain, sifatnya tukang kayu kalau tidak pernah berkarya atau membuat atau mengerjakan karya dari kayu, tidak mungkin disebut tukang kayu. Oleh sebab itu, sifat itu sudah bulat adanya. Kalau ayat itu masih mentah atau perlu ditimbangkan dengan ayat-ayat yang lain, dalam kurung ke semua ayat wajib diimani dan tidak menyelisihi dengan azatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kurung ayat-ayat ketuhanan itu semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukal bila ada satu ayat ketuhanan yang menyelisihi dengan azatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kurung maha benar semua firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sila ke-1 sampai sila ke-5 hanya dapat terlaksana dengan benar dan tepat sasaran bila pejabat dan rakyat atau komponen semua bangsa ini beragama dengan benar. Kebenaran beragama itu yang pertama wajib benar dulu yang dituhankan, dan disebutkan di sila yang ke-1 ketuhanan yang Maha Esa. Kalau di sifatnya disebutkan Maha Satu, bukan seperti bilangan yang bisa dibagi, bisa dikurangi, bisa ditambah. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Satu dalam pengertian bukan bilangan atau satu hakiki, juga bukan seperti makhluknya yang mempunyai kepala, kaki, tangan, dan lain-lain. Dalam kurung manusia banyak zatnya, sedangkan zatnya Maha Tunggal. Bila ada pertanyaan, ngaji dulu, dan itu wenangnya guru mursyid. Tauhid yang menang menghantar sampai pintu penghijabnya, dan yang menang membuka tirai penghijab itu wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mutlak hanya wenangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang mengaku dapat menjadikan orang lain menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu pendusta. Mungkin mereka menyangka dirinya sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu mukal karena seruan ayatnya menyerukan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya.
yang tidak percaya mereka di dalam kemusyrikan hatinya atau di dalam kekafiran dirinya sendiri. Bila semua elemen bangsa ini dapat melaksanakan Pancasila dengan benar, merah putih akan segera berkibar sesuai dengan yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pun kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya. Karena semua yang terjadi sudah menjadi takdirnya, kita sebagai manusia diwajibkan berusaha dan berdoa. Berhasil tidaknya itu sudah menjadi kudrat irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya, orang yang ingin mengganti Pancasila, agamanya atau Islamnya, perlu dipertanyakan sudah benar atau masih menyembah berhala atas prasangkanya sendiri. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.